Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kode etik notaris sebagai lanjutan dari pertemuan ke-13 kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban, definisi kewajiban, larangan, dan kita akan lanjut hari ini. Kita akan membahas tentang apa saja pengecualian dan bagaimana penegakan kode etik notaris. Pada pertemuan sebelumnya saya membahas tentang hal-hal apa saja yang dilarang, termasuk notaris yang mengucapkan selamat dan sebagainya ya, termasuk ada plang dan sebagainya. Uniknya di dalam kode etik notaris itu ada juga pengecualian. Hal-hal yang dilarang kemarin yang saya sebutkan itu boleh dan dikecualikan. Apa saja? Mari kita bahas. Di pasal 5 ada 4 pengecualian. Yang pertama adalah memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak menjatuhkan notaris, tetapi hanya nama saja. Ingat pada pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan tentang larangan. Di situ dilarang notaris memberikan ucapan selamat, belasungkawa dan sebagainya yang ditempel di instansi, sama seperti kalau kita BRI ulang tahun, selamat gitu kan. Itu dilarang kecuali dia hanya mencantumkan namanya saja, bukan jabatan notarisnya. Misalnya Anton Ferdinand SH MKN, turut berduka cita atas meninggalnya bapak ini dan seterusnya, Anton Ferdinand SH MKN titik. Kalau dia menyebutkan notaris PPAT Jember, itu baru salah. Selamat atas Dirgahayu Bank BRI cabang Jember, Anton Ferdinand SH MKN titik. Kalau dia menyebutkan notaris PPAT, itu baru salah. Ini pun juga menimbulkan tafsir sebetulnya secara praktik. Kalau dia mengucapkan selamat dengan mencantumkan gelarnya, pasti orang akan terasosiasi dengan terasosiasi dengan notaris tertentu. Ahmad Surjono SHMKN, apa iya advokat? SHMKN kemudian tidak advokat. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tapi hampir rata-rata seperti itu. Saya punya kawan advokat yang gelarnya MKN, tapi dia juga advokat. Hal-hal yang demikian ini kan 1/100 kemungkinan, 1/1000 kemungkinan. Orang yang sekolah di kenotariatan hampir pasti dia akan memilih menjadi notaris atau dia beraktivitas di notaris. Pengecualian ini menurut perspektif saya juga ambigu, karena membuka kemungkinan tafsir ya terhadap orang yang mengucapkan selamat yang bisa jadi itu adalah notaris. Ya bagaimanapun juga ini pilihan INI ya, kita nggak bisa enforce terlalu jauh karena itu memang kewenangan perkumpulan. Pengecualian yang kedua adalah pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi lain dan atau lembaga resmi lainnya. Kalian di anak-anak milenial mungkin nggak tahu, dulu tahun 90-an itu kami punya namanya Yellow Page. Yellow Page itu adalah kayak buku tebel kayak phone book gitu ya. Dulu kan belum ada handphone, jadi kita pakai telepon rumah itu ada Yellow Pages. Jadi kayak ada buku panduan telepon segede gini, tebel segini. Isinya adalah nama-nama orang yang punya telepon rumah. Panduan buku telepon namanya. Kalau sekarang kan enggak ya. Itu sudah tidak relevan sebetulnya, tapi mungkin perlu dijelaskan. Bahkan mungkin ini harusnya kontekstual, tidak menaruh di buku telepon tetapi buku panduan nomor telepon, tapi misalnya mencantumkan di pop up-nya iklan misalnya, itu harusnya kode etik mengaturnya ke situ. Jadi sudah advance pemikirannya, tidak lagi iklan itu kan tidak lagi harus ada di banner, di billboard, di spanduk gitu kan, udah nggak gitu. Kalau kalian main game gitu kan, tiap berapa menit sekali tuh YouTube kan muncul pop up advertising ya, tiba-tiba muncul iklan. Hal-hal yang demikian ini yang kemudian organisasi profesi harusnya juga update dengan kecanggihan teknologi, sehingga sesuatu yang sebelumnya belum pernah difikirkan maka itu kemudian menjadi logis dan lumrah sebagai bahan larangan atau bahan bagi notaris untuk melakukan atau tidak melakukan.
Pengecualian yang ketiga, memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 kali 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Ini adalah penjelasan dari yang kemarin saya sampaikan ya. Bahwa larangan notaris salah satunya adalah membuat papan nama penunjuk. Boleh ya, pengecualiannya boleh kalau dia papan penunjuknya warnanya putih, hurufnya warna hitam, tanpa mencantumkan nama, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter. Maksimum ya. Notaris saja, tanpa menyebutkan nama notaris. Bagaimana? Kantor notaris 50 meter misalnya. Hanya itu ya bolehnya. Dia nggak boleh kantor notaris Anton Ferdinand SHMKN 150 meter. Itu nggak boleh. Penunjuk jalan maksimum 100 meter. Kantor notaris bla 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 200 meter ke arah utara, nggak boleh. Ini yang harus patut dipedomani ya. Kemudian yang keempat, pengecualian yang terakhir adalah memperkenalkan diri tapi tidak melakukan profesi diri selaku notaris. Ini yang bisa menjadi celah dan mungkin protes ya. Saya nggak melakukan iklan, Pak. Saya di media sosial hanya memperkenalkan diri kalau saya namanya adalah Ahmad Sudun SMKN. Kan saya nggak memperkenalkan diri sebagai notaris. Saya nama, gelar, udah that's all. Tapi kan orang kemudian terasosiasi, oh Pak Sur ini notaris gitu. Berarti dia memperkenalkan diri sebagai seorang notaris. Tapi kalau dia hanya memperkenalkan diri nama dan gelar, itu tidak termasuk dalam pelanggaran etik. Ya walaupun sumir ya, tipis ya batas antara memperkenalkan nama dengan memperkenalkan profesi, karena ya pun juga namanya MKN itu lekat dengan citra notaris. Kemudian selanjutnya di pasal 6 diatur tentang sanksi. Apa sih sanksinya kalau notaris melakukan pelanggaran kode etik? Yang pertama adalah sanksi yang dapat dikenakan ada 5 macam. Yang pertama adalah teguran, yang kedua adalah peringatan, yang ketiga adalah pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, yang keempat pemberhentian dengan hormat, dan yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat, PDTH. Ini yang nggak enak ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya dia ada pelanggaran serius kode etik yang menjurus pada pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan notaris tersebut diberhentikan tidak dengan hormat, atau hanya teguran saja, teguran karena dia pasang pelang lebih dari 100 meter misalnya, atau dia pasang pelang lebih dari ukuran misalnya. Itu mungkin hanya pelanggaran ringan. Atau misalnya dia kirim karangan bunga misalnya, monggo, itu majelis pengawas yang akan mengkualifikasi sebagai pelanggaran yang ringan, sedang, atau berat. Sanksi yang kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana tertera di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Kuantitas dan kualitas. Kualitas menunjukkan derajat fatality ya, pelanggaran tersebut. Dia kalau hanya pelanggaran terkait dengan warna, font, ukuran, ya menurut saya kecil lah. Tapi kalau dia sudah salah di dalam melakukan identifikasi objek, misalnya SHM nomor 70 menjadi SHM nomor 10 misalnya, udah jauh. Misalnya akta jual beli tanah 10.000 meter persegi dengan salah nulis ya, menjadi 100.000 meter persegi, itu juga fatal. Batas sebelah kanan barat misalnya dengan sawah, tiba-tiba dia kasih batas sungai misalnya, ini juga fatal. Nah, hal-hal yang demikian untuk melihat kuantitas atau kualitas pelanggarannya, fatality-nya, nanti majelis pengawas yang akan majelis kehormatan lah yang akan menentukan apakah itu termasuk pelanggaran yang kualitasnya ringan, sedang, atau berat. Kemudian Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa, pergumulan terhadap pelanggaran norma asusila atau perilaku merendahkan harkat dan martabat, atau pelanggaran atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Kemudian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris dapat dijatuhkan sanksi teguran atau peringatan. Ini orang-orang yang menjalankan peran notaris itu dapat diberi sanksi teguran dan atau peringatan.
Kemudian keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding. Teguran dan peringatan 1 dan 2 ya. Ringan itu tidak dapat diajukan banding karena teguran dan peringatan sih tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap operasionalitas dan keberlangsungan notaris, tapi dia masih tetap bisa menjalankan profesinya. Kemudian keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak ada hormat dari anggota pemerintahan dapat diajukan banding ke Kongres. Nah, boleh dia dinyatakan berhenti sementara, dipecat dengan hormat, tidak hormat, dia boleh bandingnya ke Kongres. Bandingnya Kongres. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi serta usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artinya notaris itu boleh kemudian Dewan Kehormatan boleh memberikan rekomendasi bahwa notaris ini layak untuk dipecat dan diberhentikan ya, kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena yang melantik notaris itu Kementerian Hukum dan HAM. Itu tadi terkait dengan sanksi. Saya akan geser terkait dengan tata cara penegakan kode etik. Yang pertama di bagian pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh 3 aspek ya. Di tingkat kabupaten oleh Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, kemudian pada tingkat provinsi oleh pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah, kemudian pada tingkat nasional oleh pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian ada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi ya. Dijelaskan tentang fakta dugaan pelanggaran dan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama, tingkat banding, dan ada penjatuhan sanksi dalam pelanggaran kode etik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang fakta dugaan pelanggaran. Dalam hal Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota pengumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan status dari anggota pengumpulan disertai bukti-bukti meyakinkan maka telah terjadi pelanggaran dugaan kode etik oleh anggota perkumpulan ya. Kemudian pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya. Jadi berjenjang. Setiap dugaan pelanggaran itu berjenjang diperiksa oleh Dewan Pertimbangan Daerah, Wilayah atau Pusat. Dalam hal ini di pasal 8 dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan tidak bisa pilih-pilih. Karena di sini frasenya adalah Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta. Jadi baik dilaporkan maupun tidak, bahkan secara pasif ya. Artinya pasif dalam konteks pelaporannya, tapi Dewan Kehormatan itu dapat secara aktif berhak untuk mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik. Jadi penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik inilah yang kemudian amazing ya di kode etik notaris, karena ada kewenangan Dewan Kehormatan untuk melakukan pencarian fakta. Semacam tim pencarian fakta TPFG terpadu misalnya, seperti itu. Kemudian di pasal 9 bagaimana pemeriksaan dan penjatuhan saksi pada tingkat pertama. Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik selama-lamanya dalam waktu 14 hari kerja sejak Dewan Kehormatan memeriksa wajib menulis secara tulis kepada anggota bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran. Jadi sebelum diperiksa dipanggil dulu 14 hari untuk dikonfrontir ya, atau dikonfirmasi. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada saat yang ditentukan, maka Dewan Kehormatan memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kalinya dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah pemanggilan pertama. 14 hari kerja ya, bukan 14 hari kalender. Yang ketiga, dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga. 14. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan atau penyataan saksi sebagai diatur dalam pasal 6 kode etik. Ini namanya putusan first take kalau di pengadilan, tanpa kehadiran tergugat ya, tanpa kehadiran terperiksa. Berdasarkan salinan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandai oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal juga tidak hadir, bagaimana caranya dia menandatangani berita acara pemeriksaan? Maka dalam hal ini tanda tangan terperiksa di berita acara pemeriksaan menjadi sifatnya fakultatif atau bukan imperatif. Dewan Kehormatan yang memeriksa selama-lamanya dalam 30 hari sejak tanggal sidang terakhir
diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut. 30 hari ya, menentukan sikap. Ngapain nih? Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan SK Dewan Kehormatan yang meriksa. Dewan Kehormatan yang meriksa wajib memberikan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat cetak dan tulisnya kepada pengurus pusat, Dewan Kehormatan pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan daerah. Dia namanya dipulihkan dan ditembuskan kepada pengurus wilayah, Dewan Kehormatan wilayah, sampai dari pusat sampai ke daerah agar namanya pulih, tidak lagi cemar. Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres wajib dibutuhkan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat penutupnya kepada pengurus pusat. Maksudnya adalah ketika banding kemudian pada anggota majelis pengawas daerah dia dinyatakan bersalah dan dia bandingnya kan adalah di kongres. Kalau kongres menyatakan dia tidak bersalah, maka kongres wajib menembusi keputusan tersebut kepada organ-organ atau organisasi terkait ya, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Kemudian pemeriksaan dan pengambilan keputusan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala hal yang ditemukannya. Jadi tertutup, sidangnya tidak boleh diakses oleh publik. Kemudian sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka. Yang menarik, pemeriksaannya tertutup, putusannya dilakukan secara terbuka. Kalau diliput wartawan boleh, tapi putusannya saja. Kalau pemeriksaannya tertutup. Kemudian sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa jika sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota dari Dewan Kehormatan. Apabila pada pembukaan sidang jumlah quorum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut quorum belum tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan sah. Maka Dewan Kehormatan suka tidak suka harus bersidang dan mau datang. Kalau tidak, ketidakhadirannya akan melegitimasi pengambilan keputusan karena syarat quorum itu tidak menentukan. Syarat quorum hanya berjarak 30 menit dari kehadiran. Makanya kalau ada yang kalian menjadi Dewan Kehormatan, jangan sampai tidak hadir pada rapat-rapat tersebut. Kemudian setiap anggota Dewan Kehormatan yang meriksa dan punya hak untuk mengeluarkan satu suara. Apabila pada tingkat pemerintahan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan daerah dilimpahkan kepada kehormatan wilayah. Itu tugas itu pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat daerah ya. Pada sanksi pada tingkat pertama. Kemudian bagaimana di tingkat banding? Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dan dari Dewan Kehormatan daerah atau Dewan Kehormatan wilayah. Permohonan banding dikirim dengan surat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan pusat sampai pengurus daerah. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selama-lamanya dalam waktu 14 hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan pusat 14 hari ya. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding selama-lamanya dalam waktu 14 hari. Dewan Kehormatan pusat wajib memutuskan anggota pelanggaran tersebut dalam kurun waktu selama-lamanya 30 hari setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada elemen di atas. Hadir atau tidak hadir terperiksa, maka keputusan Dewan Kehormatan tetap akan dibuat. Oleh karena itu, terperiksa sebaiknya hadir agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Dewan Kehormatan pusat wajib mengirimkan surat keputusan kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusnya kepada pengurus pusat sampai daerah selama-lamanya 14 hari setelah tanggal surat keputusan. Dalam hal permohonan banding diajukan kepada kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 hari sejak 30 hari kerja sebelum kongres diselenggarakan agar dipersiapkan ya. Maksudnya begitu. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat, dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretaris Pusat dan ditembuskan dari pengurus pusat sampai dengan Dewan Kehormatan daerah. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selama-lamanya 14 hari, hampir selalu berulang 14 hari. Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya. Jadi forum pengawas dia nggak puas, dia bisa banding. Bandingnya di kongres. Kongres kan isinya banyak, maka dia wajib didengarkan ya keterangannya. Kemudian kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam kongres tersebut, mau diterima atau ditolak bandingnya. Maka kongres yang akan menentukan. Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam kongres, maka kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.
Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusnya kepada dari pengurus pusat sampai dengan Dewan Kehormatan Daerah. Kemudian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat 1 mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal yang pertama anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan. Yang kedua, anggota dikenakan sanksi berupa pemerintahan sementara atau pemerintahan dengan hormat atau pernyataan yang tidak hormat dari keanggotaan menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian terakhir, Dewan Kehormatan Pusat atau Kongres telah melakukan keputusan sanksi tingkat banding. Yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah yang pertama, teguran dan peringatan. Kalau pemberhentian ada klausulnya. Kalau dia diberhentikan dengan hormat, tidak hormat atau pemerintahan sementara, kalau terperiksa tidak banding maka itu inkrah. Kalau dia banding sampai menunggu keputusan atau sanksi di tingkat banding, baru kemudian memiliki kekuatan hukum. Tidak serta-merta dia diperiksa maka hasilnya menjadi inkrah ya, atau berkekuatan hukum. Selanjutnya di pasal 11 dijelaskan tentang ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dan orang lain akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Jadi mereka akan membuat satu peraturan tersendiri ya terkait dengan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Kemudian bagian ketiga di pasal 12 di situ dijelaskan tentang pencatatan atas sanksi dalam pelanggaran kode etik. Pengurus pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah, wilayah atau pusat atau kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Wajib mencatatnya. Kemudian pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar undang-undang jabatan notaris dan dikenakan sanksi pemerintahan dengan hormat atau pemerintahan dengan tidak hormat sebagai notaris oleh institusi pemenang, maka anggota bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Ini menariknya, undang-undang jabatan notaris itu juga mengatur tentang hal-hal yang dilarang dan juga diatur tentang bagaimana sanksinya. Jadi ketika ada notaris yang melanggar ketentuan undang-undang jabatan notaris dan dinyatakan bersalah, maka secara mutatis mutandis keanggotaan perkumpulan juga berakhir. Jadi berjenjang ya caranya kode etik notaris itu mengatur perilaku anggotanya sampai pada tingkat tertinggi. Kalau dia sudah mencatat pelanggaran, maka secara mutatis mutandis pelanggaran tersebut hukumannya juga berlaku untuk kode etik yang lebih light atau yang lebih ringan ya. Kemudian pelanggaran terhadap kode etik, pengenaan sanksi pemerintahan sementara atau pemerintahan hormat atau pemerintahan dengan tidak hormat dari keanggotaan pemerintahan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan di atas wajib diberitakan kepada pengurus pusat, kepada majelis pengawas daerah dan tentu saja diberitakan kepada Menteri Hukum dan HAM. Tetap ya, karena yang melantik adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka hasilnya itu wajib ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, ketentuan penutup, pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang kode etik. Kemudian terakhir, hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan dan penegakan kode etik yang tidak atau belum cukup atur akan diatur dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Jadi kesimpulannya, kode etik notaris ini cukup komprehensif ya di dalam menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang dilarang dan hal-hal apa saja yang patut diwaspadai menjadi sanksi, larangan, kewajiban, sanksi dari kode etik dari notaris ya. Kemudian juga bagaimana caranya menyalurkan atau melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran kode etik notaris. Di dalam kode etik ini bahkan yang unik adalah laporan tersebut tidak hanya bisa dari eksternal tapi juga bisa dilakukan investigasi secara internal. Jadi menurut saya kode etik notaris cukup komprehensif dalam mengatur perilaku profesi notaris. Saya berharap salah satu, dua, tiga atau mungkin banyak dari kalian yang bisa menjadi notaris di Kabupaten Jember atau di tempat yang lain, sehingga secara umum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember itu dikenal sebagai institusi yang menghasilkan praktisi yang memiliki kualitas yang baik. Tentu saya berharap materi-materi yang saya sampaikan itu juga berbekas atau membekas di benak kalian yang mungkin suatu saat nanti ketika kalian menjalani profesi sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai advokat dan juga sebagai notaris akan menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya dan dengan seluhur-luhurnya, sehingga kalian tidak hanya menjalankan misi organisasi, juga selain itu kalian juga diharapkan akan menjadi dalam bahasa saya itu menjadi duta dari notaris maupun duta dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
yang telah mendorong kalian untuk menjadi praktisi-praktisi. Saya doakan semoga yang bercita-cita menjadi notaris terkabul cita-citanya, dan saya berharap semoga kalian suatu saat nanti 5-10 tahun yang akan datang akan mengingat materi kuliah ini, sehingga kalian ketika menjadi notaris tidak akan berperilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan, undang-undang jabatan notaris atau kode etik notaris atau peraturan perundang-undangan yang akan ada di masa yang akan datang, sehingga kalian akan dikenang sebagai seorang notaris yang baik, yang profesional, yang kemudian mampu menjalankan profesi dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dengan berakhirnya materi kode etik notaris ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian materi perkuliahan kode etik dari hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam posisi yang lebih equal. Mungkin kalian menjadi hakim, saya jadi pengacara, kalian jadi jaksanya, atau kita bertemu di lain kesempatan kalian menjadi notaris, saya menjadi jaksa. Saya menjadi pengacara yang memiliki keperluan-keperluan yang kita bisa berkolaborasi. Begitu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.